Ada kembali di Ragam Perkara pemirsa dan kami akan mengajak Anda untuk kembali bergabung dengan rekan kami Bayu Alfarizi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi. Bayu, seperti apa kondisi untuk saat ini? Apakah jenazah sudah mulai tampak diberangkatkan ya ini? Ya, jenazah sudah seperti jenazah sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam ambulan sakit umum daerah Sungai Bahar Tiara. Dan ini sudah semakin padat, banyaknya jurnalis dan masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan daripada pengangkatan peti jenazah Brigadir Joshua menuju ambulan untuk seterusnya dibawa ke lokasi pemakaman di unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi. Saat ini situasi ramai sekali di sini Tiara karena banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa ini, dan dapat saya sampaikan juga kepada Anda dan pemirsa bahwa saat ini tengah dilakukan prosesi pelepasan secara militer, secara kepolisian dari halaman depan kamar jenazah yang dilakukan oleh beberapa personil kepolisian. Prosesi secara militer di depan, secara kepolisian di depan kamar jenazah ini masih dilakukan. Peti mati yang ada jenazah Brigadir Joshua belum dibawa ke dalam ambulan karena prosesi penghormatan terakhir Brigadir Joshua secara dinas kepolisian masih dilakukan. Dan prosesi ini dihadiri juga oleh para keluarga inti, termasuk oleh kedua orang tua Brigadir Joshua. Tiara. Mungkin juga bisa Anda gambarkan, Bayu, sebenarnya berapa lama dan berapa jauh jarak tempuh dari rumah sakit menuju ke makam Brigadir J ini? Baik, Tiara, samar-samar saya dengar bahwa sekarang lagi pembacaan doa dan pelepasan secara dinas kepolisian oleh personil kepolisian Polda Jambi. Dan kami dengar bahwa dipastikan ini akan dimakamkan secara kepolisian. Tiara, jika saya gambarkan kepada Anda, jika ambulan ini bergerak menuju pemakaman, itu menempuh jarak hampir 2 kilometer. Dengan kondisi jalan yang sudah disterilkan, maka perjalanan menuju kompleks pemakaman itu berlangsung kurang dari 15 menit. Dan peti jenazah akan segera dimasukkan ke dalam mobil ambulans, Tiara, karena prosesi pelepasan dari halaman kamar jenazah tempat diotopsinya Brigadir Joshua sudah digelar. Itu, Tiara. Kalau dari gambar ataupun juga visual yang tampak di layar kaca, Bayu, ini memang banyak sekali warga di sana begitu ya yang mengerumuni mobil jenazah. Adakah pengamanan khusus kemudian ini yang dikerahkan di sekitaran sana, Bayu? Ada beberapa kendaraan kepolisian yang nanti akan mengiringi mobil ambulan ini. Tiara, saya sampaikan kepada Anda bahwa di samping mobil ambulan ini juga pihak pengacara sepertinya sedang memberikan keterangan pers kepada awak media menyangkut prosesi pemakaman Brigadir Joshua yang
akan dilakukan secara dinas kepolisian. Dan akhirnya terjawab sudah apa yang tadi menjadi kendala. Karena apa tadi sempat bicara bahwa jenazah akan segera dibawa ke komplek pemakaman. Namun beberapa saat tertunda dan kami mendapat informasi bahwa terjadi negosiasi antara keluarga istri dengan pihak kepolisian. Keluarga istri berharap bahwa pemakaman dilakukan secara dinas kepolisian. Dan permintaan dari keluarga orang tua Brigadir Joshua akhirnya dikabulkan dengan terlihatnya prosesi pelepasan awal secara kepolisian yang Anda saksikan di layar, Tiara. Bayu, kami ingin mengkonfirmasi apa betul pada saat proses negosiasi antara keluarga dan juga pihak kepolisian tadi sempat ada penolakan agar jenazah Brigadir J ini dimakamkan secara kepolisian, Bayu? Ada segmen yang tadi sempat Komarudin Simanjuntak itu berbicara kepada kita bahwa ada saling lempar antara pihak kepolisian Muaro Jambi dengan Mabes Polri. Pihak kepolisian dari Muaro Jambi tidak atau belum mendapatkan perintah dari Mabes Polri bagaimana tata cara pemakaman tersebut. Baik Bayu, terlebih dahulu kami harus mengarah ke Nofri Afandi terlebih dahulu yang sedang berada di dalam. Ini nampaknya, terima kasih atas laporan Anda dan nanti kami akan tentunya menggali informasi kembali dari sana. Nofri Afandi, seperti apa kondisi di sana? Tampaknya upacara pemakaman atau pelepasan jenazah sudah dilakukan. Laporan Anda. Ini sedang dilaksanakan prosesi kedinasan kepolisian sebagai bentuk penghormatan, kepada Brigadir J yang diminta oleh pihak keluarga. Di mana ini tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari keluarga, Johnson Panjaitan, yang menyatakan sempat terjadi negosiasi yang cukup alot tentunya untuk agar disetujuinya permintaan keluarga agar pemakaman kembali dari peti jenazah Brigadir J ini dilaksanakan dengan prosesi kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir tentunya dari Brigadir J, di mana Komarudin Simanjuntak menyatakan pihak keluarga meminta prosesi pemakaman dengan kedinasan dikarenakan mereka menganggap Brigadir Joshua meninggal ataupun tewas dalam tugas karena ada indikasi ataupun diduga pembunuhan berencana yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian dengan mengumpulkan bukti-bukti yang terus dilakukan oleh tim kepolisian. Ya, saat ini Tiara dan juga pemirsa, peti jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans tentunya untuk menuju ke areal pemakaman Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, untuk melakukan pemakaman kembali. Dan kita akan menyaksikan bersama tentunya proses pengantaran peti jenazah Brigadir J menuju ke pemakaman. Ya, diketahui dalam proses otopsi ulang ini turut melibatkan tim dari Rumah Sakit Angkatan Darat serta RSCM, serta melibatkan akademisi dari Universitas Andalas dan universitas lainnya. Ini merupakan permintaan dari pihak keluarga agar proses otopsi ulang ini dilaksanakan secara independen begitu, tanpa ada intervensi yang dapat merusak ataupun merubah fakta-fakta yang sebenarnya terkait di balik kasus tewasnya Brigadir J ini yang hingga kini masih menjadi misteri dikarenakan banyak sekali luka-luka selain luka tembak yang ada di jasad ataupun tubuh dari Brigadir J. Ya, kita sudah menyaksikan, Tiara dan juga pemirsa, saat ini ambulans yang membawa peti jenazah Brigadir J sudah menuju ke areal pemakaman dan kita akan mengikuti tentunya penghantaran
peti jenazah ini dari RSUD Sungai Bahar menuju areal pemakaman Desa Sukamakmur yang kurang lebih berjarak 2 km atau sekitar 10 menit dari RSUD Sungai Bahar ini. Tiara. Yang kemudian ini turut mendampingi mobil jenazah menuju pemakaman selain keluarga. Nofri, bisa mendengar suara kami di studio, Nofri? Ya. Atau mau backup? Ya, Tiara. Kami kurang mendengar, boleh diulangi kembali pertanyaan? Iya, dari pengamatan Anda selain keluarga, ini dari pihak mana saja yang kemudian ini mendampingi mobil jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah menuju ke pemakaman di sana? Iya, tentunya kami juga melihat ada iring-iringan pihak kepolisian serta pihak keluarga dan tim kuasa hukum yang juga turut mengawal iring-iringan ambulan dari peti jenazah Brigadir J, dan tentunya juga Ormas Pemuda Batak Bersatu yang sejak tadi sudah bersiap melakukan pengamanan di areal rumah sakit untuk menjaga penghantaran dari peti jenazah Brigadir J ini. Nofri, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Tiara, memang terdapat negosiasi yang cukup alot begitu ya antara polisi dan juga keluarga. Ini apa yang kemudian menjadi pertimbangan polisi bahwa Brigadir J ini jenazahnya tadinya tidak bisa dimakamkan secara kepolisian, Nofri? Ya, Bang Sat. Ya, kami belum mengetahui alasan pasti kenapa pihak kepolisian awalnya tidak memberikan rekomendasi agar jenazah dari Brigadir J ini untuk dilakukan prosesi kedinasan dalam rangkaian pemakaman ulangnya. Tapi kami mendapatkan informasi tadi dari tim kuasa hukum yaitu Komarudin Simanjuntak yang menyatakan ini memang permintaan pihak keluarga yang meminta agar sang anak tentunya Brigadir Joshua ini dimakamkan dengan prosesi kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir, di mana mereka menganggap bahwa Brigadir Joshua ini tewas dalam bertugas karena mereka menganggap banyaknya saksi-saksi yang sudah memberi keterangan dan mengarahkan ataupun adanya dugaan pembunuhan berencana terkait tewasnya Brigadir J ini. Dan tentunya pihak keluarga juga berharap nantinya mereka mendapatkan salinan dari hasil otopsi yang sudah dilakukan pada hari ini untuk mengetahui nanti apa saja hasil dari pemeriksaan ataupun luka-luka yang ditemukan selain luka tembak di jasad Brigadir Joshua, serta jenis-jenis luka yang ada di jasad Brigadir Joshua, karena mereka mengetahui adanya banyak sekali kejanggalan yang terdapat pada jasad ataupun tubuh Brigadir Joshua ini, mulai dari di bagian mata, hidung, hingga jeratan pada leher, dan yang paling terbaru disampaikan oleh tim kuasa hukum tadi yaitu adanya pembengkokan di bagian kaki Brigadir Joshua, sehingga ini semakin menambah tanda tanya pihak keluarga apa yang sebenarnya yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua, di mana mereka sebelumnya diberitahukan bahwa Brigadir Joshua ini tewas dalam baku tembak antara sesama rekan kepolisiannya yaitu Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, sehingga mereka menganggap ini terdapat banyak kejanggalan kalau memang Brigadir Joshua ini dianggap tewas dalam baku tembak saja. Dan tentunya pihak kuasa hukum menyatakan nantinya yang berkuasa akan hasil otopsi ini merupakan pihak RSCM yang dapat memberikan ataupun hasil dari hasil otopsi ini, sehingga mereka berharap nanti pihak keluarga juga diberitahu apa hasil dari otopsi ulang ini sebelum nantinya juga diberikan kepada tim penyidik sebagai pengumpulan bukti-bukti untuk fakta persidangan dalam pembukaan ataupun pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J ini secara terang benderang, yang diketahui banyak sekali fakta-fakta yang ditemukan oleh tim kuasa hukum dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri, mulai dari adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J sejak bulan Juni, kemudian 1 hari sebelum dikabarkan tewas. Dan bahkan Brigadir J ini sempat mengadukan ancaman tersebut kepada seseorang yang ia percaya tentunya. Dan dari informasi kami dapatkan juga kemarin sang kekasih juga diperiksa tim Bareskrim di Mapolda Jambi dan menyita
ponsel dari sang kekasih untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut nantinya hingga di persidangan. Pihak keluarga memang sejak awal ternyata dilarang untuk menyaksikan secara langsung proses otopsi ulang ini, di mana mereka sebelumnya sudah meminta permohonan kepada pihak kepolisian untuk diizinkan agar perwakilan dari pihak keluarga inti satu orang untuk masuk dan menyaksikan secara langsung proses otopsi ulang. Namun faktanya hingga hari ini dari tim kuasa hukum menyatakan hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya pelarangan ataupun penolakan dari tim forensik, dikarenakan pihak keluarga dianggap tidak berkepentingan ataupun tidak terlalu mengerti di bidang tersebut, sehingga mereka meminta kalaupun ada perwakilan yang akan masuk menyaksikan otopsi ulang, mereka meminta dari tenaga medis. Untuk itu tim kuasa hukum pun memberikan perwakilan kerabat mereka yang juga seorang tenaga medis begitu, yang diketahui juga seorang dokter yang bernama Ibu Elis untuk menyaksikan proses otopsi secara langsung. Kemudian mereka juga mengutus salah seorang lainnya yang juga tim medis begitu untuk mencatat dan juga melihat serta mendalami apa saja yang dilakukan dalam proses otopsi ulang ini yang dilakukan oleh tim forensik. Tiara. Ya, Novi, mungkin Anda bisa kembali mengulas sebenarnya untuk proses otopsi yang tadi sudah dilakukan, ini memakan waktu berapa lama dan kemudian apa saja kendala dari proses otopsi yang sudah dilakukan, Novi? Ya, sebelumnya tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyatakan memang proses otopsi ulang ini memang berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak keluarga, namun halangan yang mereka hadapi hanya pelarangan untuk pihak keluarga menyaksikan secara langsung proses otopsi ulang tersebut. Dan memang diperkirakan sejak awal proses otopsi ulang ini memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Namun faktanya sejak tadi sekitar pukul 9 pagi peti jenazah dari Brigadir J tiba di RSUD Sungai Bahar. Baru sekitar pukul setengah 4 sore inilah peti jenazah tersebut dikembalikan ke areal pemakaman untuk dimakamkan kembali, yang diketahui akan ada prosesi rangkaian kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah Brigadir J. Dan diketahui bahwa perwakilan dari pihak TNI yang ikut dalam proses otopsi ulang ini merupakan perwakilan dari pihak TNI Angkatan Darat, yang mana dinyatakan oleh kuasa hukum Brigadir J, maksud kami keluarga Brigadir J, yaitu Komarudin Simanjuntak, yang menyatakan pihak dari TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Laut tidak memberikan perwakilan dikarenakan alasan tertentu, sehingga yang tadi melakukan otopsi ulang tim independen yang dimintakan oleh keluarga hanya dari pihak RSCM serta akademisi dan tentunya dari perwakilan RSPAD. Dan tentunya juga ada tim forensik lain yang memang mengikuti proses otopsi ulang ini, mulai dari Pusdokes dan juga Puslab 4 yang bekerja sama bersama tim independen yang sudah ditugaskan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Memang Baik, sejak terima awal kasih, pihak keluarga Dofri meminta Afandi. adanya layar lebar sebagai. Baik, nanti Tiara. kami akan kembali untuk menggali informasi kepada Anda. Nofri Afandi melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih.